Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Bapak, nama saya Lifatus Hadiah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian yang berjudul efektivitas Instagram Himakopi sebagai media dakwah terhadap pemahaman nilai-nilai keislaman mahasiswa. Studi kasusnya pada mahasiswa STAI Dr. KHEZ Mutakin Purwakarta. Baik, untuk latar belakang masalah pada penelitian ini, intinya bahwa di era digital, dakwah tak lagi hanya dilakukan di masjid atau majelis. Nah, generasi milenial dan Gen Z ini kini lebih dekat dengan media sosial, khususnya Instagram. Nah, Himakopi, Himpunan Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam, sebagai organisasi mahasiswa dakwah, memanfaatkan Instagram untuk menyampaikan pesan Islam melalui postingan visual, video pendek hingga reels. Namun, ada beberapa permasalahan. Yang pertama diantaranya banyaknya mahasiswa yang memang kurang tertarik menyimak konten daripada dakwah di Instagram Himakopi. Kemudian yang kedua, minim interaksi seperti like, komen, share, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, desain kontennya itu kurang menarik ya menurut saya. Dan yang keempat itu narasinya mungkin terlalu kurang relate dengan mahasiswa, terlalu kaku juga. Nah, hal ini yang membuat saya tertarik untuk meneliti mengenai efektivitas penggunaan Instagram oleh Himakopi dalam menyampaikan nilai-nilai keislaman. Nah, tentunya di sini saya akan mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalahnya, yang pertama, mahasiswa kurang aktif terhadap konten dakwah. Yang kedua, interaksi digitalnya rendah. Kemudian yang ketiga, kualitas kontennya masih kurang. Yang keempat, kurang inovasi dalam bentuk penyampaian. Dan yang terakhir, jumlah kontennya banyak tapi memang dampaknya kecil. Nah, tentunya di sini juga saya akan membatasi masalahnya. Ya, jadi penelitian ini hanya fokus pada akun Instagram Himakopi, kemudian materi keislaman ya, seperti tentang ibadah, akhlak. Kemudian yang ketiga, mahasiswa aktif STAI Mutakin Purwakarta sebagai responden. Dan yang keempat, konten dalam 3 bulan terakhir. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana penggunaan Instagram Himakopi sebagai media dakwah oleh mahasiswa STAI Dr. KHEZ Mutakin Purwakarta. Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat pemahaman nilai-nilai keislaman pada mahasiswa STAI Dr. KHEZ Mutakin Purwakarta. Kemudian yang ketiga, bagaimana efektivitas Instagram Himakopi sebagai media dakwah terhadap pemahaman nilai-nilai keislaman mahasiswa. Nah, tentunya tujuan penelitiannya itu yang pertama, mengetahui penggunaan Instagram Himakopi untuk berdakwah. Kemudian yang kedua, mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai keislaman pada mahasiswa STAI Dr. KHEZ Mutakin Purwakarta. Dan yang ketiga, mengetahui efektivitas Instagram Himakopi sebagai media dakwah terhadap pemahaman nilai-nilai keislaman mahasiswa. Manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis, yang pertama yaitu menambah literatur komunikasi dakwah digital. Kemudian yang kedua, mendorong model dakwah interaktif melalui media sosial. Kemudian untuk manfaat praktisnya, yaitu diantaranya Himakopi bisa mengevaluasi strategi untuk berdakwah. Kemudian yang kedua, mahasiswa lebih sadar akan konten dakwah. Kemudian yang ketiga, konten kreator dakwah ini dapat mengambil strategi yang tepat. Dan yang terakhir, kampus STAI Dr. KHEZ Mutakin ini bisa mengembangkan pelatihan dakwah digital. Baik, untuk bab 2 yaitu kajian teori. Untuk kajian teori, yang pertama, media sosial. Nah, menurut Kaplan dan Heiling pada tahun 2010, media sosial ini memungkinkan penggunaan menciptakan dan berbagi konten. Dalam konteks ini, Instagram jadi media dakwah visual. Kemudian, Instagram ini sebagai media dakwah. Instagram Himakopi digunakan untuk menyebarkan dakwah seperti kutipan ayat, hadis, hingga video singkat Islami. Kemudian nilai-nilai keislaman. Nah, menurut Zakia Darajat,
Nilai keislaman ini mencakup akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah yang memang membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku Islam. Kemudian ada efektivitas media. Nah, menurut Effendi pada tahun 2003, komunikasi efektif ini terjadi saat pesan ini dipahami dan berdampak pada audiens. Oke, selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Nah, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Instagram ini efektif sebagai media dakwah seperti oleh Dwi Anissa pada 2018. Kemudian, interaktivitas dan visual konten sangat mempengaruhi efektivitas oleh Wulan pada tahun 2021. Kemudian ada PDC pada tahun 2020. Kemudian juga ada persepsi positif terhadap konten dakwah berpengaruh pada akhlak mahasiswa oleh Karina pada tahun 2024. Nah, selanjutnya untuk kerangka berpikir pada penelitian kali ini. Nah, Instagram ini sebagai kualitas konten, interaksi, kemudian pemahaman Islam mahasiswa didasarkan pada teori uses and gratification, yaitu mahasiswa memang aktif memilih media yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, teori efektivitas komunikasi, yaitu bahwa mahasiswa ini efektif bila pesan ini dipahami dan berdampak. Hipotesis. Nah, untuk hipotesis, H0 tidak ada pengaruh signifikan antara Instagram Himakopi dan pemahaman nilai-nilai keislaman. Kemudian H1 alternatif, ada pengaruh signifikan antara Instagram Himakopi dan pemahaman nilai-nilai keislaman mahasiswa. Oke, untuk bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan pendekatan. Nah, jenis dan pendekatan ini, penelitian kuantitatif ini dengan metode survei dan analisis statistik menggunakan kuesioner. Kemudian ada populasi dan sampel. Nah, untuk populasi yaitu mahasiswa aktif STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Kemudian untuk sampel itu alhamdulillah terisi oleh 133 responden. Kemudian untuk tekniknya yaitu menggunakan purposive sampling. Nah, untuk teknik pengumpulan data, untuk instrumen kuesioner skala Likert, kemudian indikator X, konten, konsistensi, visual, dan interaksi. Untuk indikator Y, yaitu pengetahuan, sikap, perilaku Islami, dan untuk uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan Person dan Alpha Cromden. Untuk teknik analisis, yaitu menggunakan uji deskriptif, uji normalitas dan linearitas, korelasi person, regresi lintas sederhana, software SPSS versi 26. Untuk lokasi dan waktu, nah untuk lokasi yaitu di kampus STAI pada akun Instagram Himakopi, kemudian untuk waktunya itu dari bulan Juni hingga bulan Juli 2025. Untuk prosedur penelitian, yang pertama tentunya yaitu observasi awal, kemudian yang kedua ada perumusan masalah, yang ketiga ada penyusun. Untuk prosedur penelitian, yang pertama yaitu ada observasi awal, kemudian yang kedua ada perumusan masalah, yang ketiga yaitu penyusunan proposal, yang keempat yaitu pembuatan dan uji kuesioner, kemudian yang kelima ada pengumpulan data, yang keenam ada analisis SPSS, dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan akhir. Baik, dari penelitian ini kita belajar bahwa media sosial ini seperti Instagram bukan hanya tempat berbagi foto, tetapi juga bisa menjadi jembatan dakwah bagi generasi muda. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kreativitas, relevansi konten, dan interaksi dengan audiens. Nah, semoga video ini memberi wawasan baru tentang pentingnya dakwah digital yang efektif dan relevan. Jadi jangan lupa untuk disupport. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.